Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lahu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Qadimun bila ibtida', daimun bila intiha', la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. La tablughu al-awham wa la tudrikuhu al-afham wa la tushbihuhu al-anam. Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah, jamaah salat subuh Masjid Al-Ma'mur Lamprit, Banda Aceh. Segala puji bagi Allah dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari sebuah peperangan yang disebut dengan perang Dzatur Riqa'. Perang Dzatur Riqa' atau Ghazwah Dzatur Riqa'. Peperangan ini adalah peperangan yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Perang ini adalah untuk mengatasi bahaya daripada musyrikin kaum Ghatfan setelah terjadinya perang Ahzab. Bayangkan para sahabat itu pergi berperang jauh, tempuh dari Madinah ke tempat peperangan itu Bani Ghatfan, itu adalah 750 km. Para sahabat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk setiap 6 orang itu naik satu onta. 6 orang naik satu onta, saling bergantian, naik saling bergantian. Pokoknya satu orang itu bawa satu onta bawa 6 orang dengan jarak tempuh yang 700 km lebih, sehingga dengan kondisi panasnya padang pasir melepuh kaki para sahabat yang tidak sempat naik onta. Karena tidak selalu berada di atas onta, mereka harus berjalan, sudah capek naik ini, sudah capek yang ini, sudah siap beristirahat ini, naik yang lain, 6 orang satu onta. Sehingga disebut dengan Dzatur Riqa'. Artinya apa? Para sahabat itu merobek baju mereka demi untuk dijadikan sebagai sandal. Dalam peperangan ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pulang itu, Rasulullah selalu ingin mengetahui bagaimana kondisi tentaranya dan juga sahabat-sahabat yang ikut. Di antara onta yang paling terbelakang, yang selalu terlambat, itu ada satu orang sahabat, ontanya itu paling belakang. Rasulullah ingin tahu apa gerangan dengan si sahabat ini. Beliau hampiri. Ternyata beliau itu siapa? Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Rasulullah bertanya, "Malaka ya Jabir? Kenapa? Apa gerangan denganmu wahai Jabir?" Jadi ontanya nggak pernah di depan atau di tengah, selalu di belakang. "Ma bika ya Jabir?" "Khairan ya Rasulullah." Baik ya Rasulullah.
Innahu jamalun marid, kata Jabir, ya Rasulullah, ini ontaku onta sakit. Jadi ini onta selalu di belakang karena onta ini sakit. Lalu Nabi berkata, inzil, turun engkau wahai Jabir. Lalu Rasulullah menepuk sekali onta itu, pek. Kemudian onta itu fasara, kemudian onta itu berjalan lebih cepat daripada onta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu onta Nabi itu paling kuat, ya. Berjalan setelah ditepuk oleh Nabi, dia berjalan lebih cepat. Maka setelah itu berjalanlah Jabir dengan Rasulullah beriringan. Nabi ingin tahu lebih banyak tentang Jabir. Atazawwajta ya Jabir, engkau sudah nikah wahai Jabir? Naam ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah nikah. Bikran am thayban, perawan atau janda? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayban ya Rasulullah, janda wahai Rasulullah. Jawab Jabir, janda ya Rasulullah. Nabi terkejut, ini Jabir masih muda sekali, kok pilih janda? Kenapa bukan perawan? Tula'ibuka wa tuda'ibuka, supaya engkau lebih bersenang-senang. Kenapa bukan dengan perawan? Jabir bilang apa? Ya Rasulullah, ayahku meninggal dan meninggalkan 9 orang adik untukku. Maka aku pilih janda supaya ada yang melihat adik-adikku. Kata siapa itu? Kata Jabir radhiyallahu anhu. Beliau punya adik banyak. Jadi beliau ingin menikah dengan janda supaya apa? Janda itu lebih paham kondisi anak-anak. Jadi paling kurang jadi istri beliau, tapi melihat pada anak-anak juga. Tapi kalau perawan nggak punya sejarah, punya anak, jadi tidak tahu bagaimana berurusan dengan anak, dengan adik-adiknya, dengan adik-adik beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang apa? Ya Jabir, berapa engkau jual onta ini? Hiyalaka huwalaka ya Rasulullah, onta ini untukmu wahai Nabi. Baik belau wariku pun belau warimu. Ni cok kerana aju. Huwalaka ya Jabir, apa? Huwalaka ya Rasulullah, untukmu wahai Rasulullah. Enggak, aku akan beli, kata Nabi. Ya. Berapa dirham? Satu dirham. Bahasa Inggrisnya Rp1.000. Ya. Tertawa Jabir, ambil saja ya Rasulullah. 1.000. Rp1.000 bahasa, 1 dirham. Bukan 1 dinar, 1 dirham. Ya. Terus Nabi kemudian bercanda dengan Jabir, terus bercanda sampai beliau bilang, ini onta akan aku beli 100 dirham, 200 dirham. Beliau naikkan terus, ya. Ini ontamu aku beli 700 dirham. Terus begitu dinaikkan harga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Jabir bilang, terserah kepadamu wahai Rasulullah. Nabi bilang, sesampainya di Madinah, aku akan mengirimkan harga onta ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakun khaira akhidin, jadilah engkau orang yang baik dalam menerima bayaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau sampai nanti uangnya di Madinah, jadilah engkau, pesan Nabi, orang yang paling baik menerima bayaran. Lalu sesampainya di Madinah, Nabi mengutus Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk ngasih ini uang beli onta. Ya. Dikasihlah oleh Bilal bin Rabah kepada Jabir. Ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang, kun khaira akhirin, jadilah engkau penerima bayaran yang paling baik. Ambil ini uang, biarkan onta bersamamu. Ambil ini uang, biarkan onta bersamamu. Ya, amanah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kata Nabi, jadilah
orang yang menerima bayaran dengan baik. Pokoknya pu yang menerima untuk iem beli tak berapa. Ya. Jadilah ya. Diterima oleh Jabir radhiyallahu anhu. Ini khatib atau kami ingin mengatakan apa? Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, alhamdulillah saya pulang dari Mesir. Saya tinggal di Blang Asan, kota Sigli. Di Blang Asan itu sampai hari ini itu kalau kami nyuci itu biasanya ada orang yang pergi ke rumah untuk nyuci. Ada orang-orang kampung sebelah yang memang cari pekerjaan untuk nyuci. Ada dilema kalau seandainya ada kalau baju kita itu dicuci oleh orang bukan mesin cuci. Kenapa? Orang biasanya tidak tepat waktu. Kadang kamu tumpuk baju tapi dia belum datang. Banyak masalah. Artinya ya, dia kan namanya juga orang yang perlu pekerjaan, kehidupannya kadang sempit ya. Tentu tidak tepat waktu kadang ya. Maka saya bilang sama ibu, bagaimana kalau kita beli mesin cuci supaya ya baju lebih cepat tercuci, kemudian ya kita tidak perlu banyak berurusan dengan orang. Ibu saya bilang apa? Nah, ini yang ingin saya katakan. Biarkanlah orang yang mencuci. Di sini banyak orang yang perlu pekerjaan. Kita itu sambil membayar dia juga itu bersedekah dan juga memberikan pekerjaan kepada dia. Sudah 8 tahun saya tidak beli mesin cuci, dan di rumah kami tidak beli mesin cuci atas dasar ini. Dua contoh ini adalah saya ingin menggambarkan ini dia cara berpikir yang berpihak kepada manusia. Dia bentuk formatnya adalah format ibaratkan kontrak, ta'akud, kontrak. Ya, Anda bekerja, saya bayar. Ada kerja, ada bayar. Tapi di belakang itu sebenarnya adalah bukan hubungan kontrak dengan manusia, tapi apa? Hubungan keperpihakan kasih sayang kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bermuamalah dengan Jabir seperti itu. Nabi ingin membuat sebuah bentuk hubungan kontrak formal jual beli, tapi di belakang dari itu sebenarnya Rasulullah ingin apa? Ingin membantu Jabir. Tahu bahwa ini Jabir miskin, punya banyak adik yang harus dia tanggung, kemudian tidak punya modal untuk hidup. Nabi ingin membuat dia, jualanlah kita, ayo. Tapi di belakang dari itu apa? Sebenarnya Rasulullah ingin membantu. Mari kita berpikir terbalik. Ini orang Jabir tidak punya modal untuk hidup, yang ada cuma ontanya ini. Ontanya juga ini sakit sebenarnya. Tiba-tiba sudah sehat. Kalau saya ingin untung, ini saya bisa mengeksploitasi ini Jabir. Berapa nih onta? Ini onta lemas ini, tadi juga sakit dia. Berapa jualan? Murah-murah sajalah. Tahu, karena saya orang hebat, pintar untuk nawar, nanti saya bisa tawarkan lebih banyak kepada orang lain. Saya bisa dapat untung. Kenapa? Ini Jabir orang dalam kondisi terjepit. Begitu juga dengan kisah mesin cuci tadi. Ini orang memang lebih banyak orang dari pekerjaan. Maka saya bisa mengeksploitasi itu orang yang bekerja di rumah untuk apa? Kalau bisa semurah-murahnya. Semurah-murahnya. Hanya temedor naurul endum. Biar penting bajelon. Kalau Anda tidak mau masih banyak yang ngantri di luar, Anda harus paham ya. Anda harus paham. Anda tidak mau ada orang yang lebih banyak di sana yang mau dengan harga yang sedikit. Tapi bagaimana hasil lebih bagus? 2 hari kerja, udah. Kalau 2 hari sering libur, keluar. Tidak perlu ganti, tidak perlu Anda bekerja lagi. Nah, ini gaya berpikir yang kedua. Yang pertama itu adalah berpikir berpihak kepada manusia. Berpihak kepada insan.
Gaya berpikir yang kedua berpihak untuk apa? Maslahat. Maslahat, keuntungan, dan berpikir untuk berpihak pada diri saya. Drawa kulun. Hana lo pikir kata keuntungan saya. Jelas berbeda? Kami ingin menjelaskan ini gaya berpikir yang berbeda. Mari kita tilik kepada ayat Al-Quran. Kita mendapatkan dalam Al-Quran, ternyata Allah dalam menyebutkan manusia ini membedakan antara istilah bashar dengan insan. Allah dalam menyebutkan kata-kata bashar, biasanya Al-Quran dalam menyebutkan kata bashar yang berarti manusia juga kita terjemahkan dalam bahasa kita, itu bermakna apa? Itu bermakna manusia yang dekat dengan makna zahir, yang dekat dengan makna materi pada diri manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku menciptakan manusia dari bashar min tin, bashar dari tanah. Kemudian Maryam radhiyallahu anha berkata, anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Bagaimana aku punya anak sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh bashar? Bukan insan, bashar. Hubungan intercourse itu adalah hubungan bashar, tanah. Dan juga kemudian dalam ayat yang lain, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Daripada ayat-ayat kekuasaan Allah itu, dia menciptakan kamu dari tanah, turab, kemudian engkau menjadi bashar, manusia yang berkembang biak, perkembangbiakan manusia itu. Kemudian orang kafir juga ketika mengatakan bahwa ma anzalallahu ala basyarin min syai', Allah enggak menurunkan wahyu apa-apa, Tuhan tidak pernah menurunkan wahyu apa-apa ala bashar, kepada manusia. Di sini kita mendapatkan bahwa bashar dalam sebutan Al-Quran itu adalah hanya menunjukkan kepada sisi zahir, sisi materi, sisi maslahat kehidupan semata pada manusia. Kalau ingin dikatakan sesuatu yang ingin memutuskan hubungan manusia dengan Tuhan, ma anzalallahu ala basyarin min syai', Allah tidak menurunkan apa-apa kepada manusia, basyarin min syai'. Ini ingin memutuskan hubungan antara manusia dengan Tuhan, itu bashar. Selalu dipakai kata-kata bashar. Manusia juga kita katakan. Lalu dalam ayat yang lain kita banyak mendapatkan ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah insan ini berpikir an yutraka sudah, dia akan dibiarkan begitu saja? Manusia mulai dihubungkan dengan Tuhan, insan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan insa illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Lihat, insan dihubungkan dengan khaliknya dan dihubungkan dengan peribadatannya. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai insan, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang memperdayamu sehingga engkau berdurhaka dengan Tuhanmu yang Maha Pemurah? Allah panggil insan, enggak manggil bashar. Insan. Maka dalam Al-Quran kita mendapatkan bahwa kalau bicara tentang insan, manusia yang konteksnya berhubungan dengan Allah, dengan Khaliknya,
akan dipakai kata-kata insan. Tapi kalau bicara tentang manusia yang tidak ada hubungan dengan Khalik, ingin memutuskan hubungan bahkan, atau hanya bicara masalah maslahat dan bicara hanya masalah kehidupan sementara ini, akan dipakai kata-kata bashar. Al-Quran membedakan dua hal ini. Al-Quran membedakan antara bashar dengan insan. Nah, lalu sekarang ketika kita sudah tahu ini ada perbedaan antara dua hal ini, insan dengan bashar dalam Al-Quran, bahasa kita masih menerjemahkan ya manusia, 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 urung, urung, urung. Enggak, ternyata jauh sekali beda ya, ketika Al-Quran bicara tentang hal ini. Dari sini apa yang terjadi? Karena saya bidang filsafat dan akidah, mengkaji permasalahan ini, bertitik tolak pada permasalahan ini, terinspirasi daripada ayat-ayat Al-Quran ini. Di sini kita mendapatkan manusia dalam membangun pemikirannya tidak terlepas dari dua macam ini. Gaya hidup dan gaya berpikirnya tidak terlepas dari dua hal ini. Dia boleh memposisikan dirinya sebagai insan atau dia memposisikan dirinya sebagai bashar. Insan atau bashar, dia memposisikan dirinya dalam hal ini. Kalau dia hanya semata-mata bicara tentang masalah kehidupan sementara, maslahat sementara saat ini, tidak ada hubungannya dengan Tuhan, nah itu dia bashar, manusia. Tapi kalau bicara tentang masalah tentang insan yang hubungannya dengan hubungan dengan Tuhan, dengan ibadah dan juga dengan etika dan akhlak, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada siapa? Bukan bashar, insan. Ya, biwalidayhi, untuk dengan orang tuanya berbuat baik. Insan. Bicara masalah akhlak, insan. Nah, maka di sini rasanya ya, kami menolak. Ada orang yang menerjemahkan dalam filsafat itu, oh ini filsafat humanis. Kita bicara masalah humanis. Humanis itu bahasa orang barat, muncul daripada peradaban barat. Muncul dari peradaban barat. Kalau ingin menerjemahkannya, apakah ini humanis, ini bashar atau insan, Anda harus membedakan. Ini kami orang muslim, kami punya budaya muslim, pemikiran kami pemikiran Islam. Filsafat humanis, nilai-nilai humanis. Humanis itu dari barat, Bung. Ini filsafat apa ini? Pemikiran apa ini? Kalau ingin mengatakan insani, itu mesti ada hubungannya dengan Tuhan. Ada hubungannya dengan akhlak, ada keperpihakan kepada sisi manusia yang ada ciptaan dan ada Tuhan, ada ibadah, ada yang lain. Ini filsafat kalau begitu, ini pemikiran-pemikiran humanis, sedangkan humanisme itu sendiri, filsafat yang humanis itu adalah muncul dari barat, dalam peradaban barat, yang kita tahu itu semua mulai dari abad pencerahan, katanya muncul filsafat humanis sehingga mereka bangkit luar biasa. Itu manusia yang putus hubungannya dengan Tuhan. Sampai hari ini peradaban barat mampu membuat peradaban saat mereka memutuskan hubungan mereka dengan Tuhan terbalik 100% dengan peradaban Islam dulu, di mana peradaban Islam dibangun pada saat manusia, insan itu berhubungan baik, erat dan dekat dengan Tuhannya. Tapi peradaban barat sampai hari ini, sampai detik ini adalah peradaban yang dibangun di atas dasar terputusnya hubungan dengan Tuhan. Lalu datanglah para pialang-pialang dari negeri kita ke barat, bawa pulang filsafat humanis. Humanis dari barat. Maaf, kami membedakan antara bahasanya manusia dengan insan. Terpaksa dengan demikian kita paham, kita membedakan antara manusia, kita terjemahkan dengan bashar, atau insan yang tidak ada padanannya secara pasti, jelas dan lengkap.
komplit dalam bahasa kita kecuali kita katakan insan. Insan punya makna yang luar biasa dalam Al-Quran, dalam literatur kita punya makna yang luar biasa, ada hubungannya. Nah, maka dari sini setelah kita paham dua hal ini, adanya berpikir keperpihakan terhadap manusia, disinilah kemudian kita tahu bahwa Islam mengembangkan sebuah mabda prinsip berpikir yang sifatnya sunai. Kita istilahkan sunai. Kita istilahkan dia berpikir melihat kepada manusia dalam dua dimensi sekaligus. Apa itu? Dimensi zahiri dia dan dimensi yang tidak zahir, dimensi ruhi. Kita balik kepada ayat yang Allah katakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Aku ciptakan bashar daripada tanah. Kemudian Allah katakan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Fa idza sawaitu, apabila telah aku sempurnakan penciptaannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian aku tiupkan ruhku padanya, faq'u lahu sajidin, maka bersujudlah kalian wahai malaikat. Nah, nih Allah menjelaskan bashar yang di-upgrade menjadi insan. Bashar yang tanah semata, kemudian ternyata di situ ada ruh yang ditiupkan oleh Allah. Maka malaikat bersujud bersimpuh disuruh oleh Allah kepada manusia pada saat apa? Ketika ruh sudah ditiupkan, bukan ketika masih berbentuk tanah. Kami orang muslim percaya bahwa manusia itu punya dua dimensi yang berbeda. Dimensi zahiri yang materi dengan dimensi ruhani, rabbani. Ini prinsip kami hidup, dan ini prinsip manusia kami, insannya Allah. Inilah prinsip makhluknya Allah. Nah sekarang, kalau seandainya kita hidup hari-hari melihat kepada orang lain hanya sebatas bashar semata, atau kita bangun sebuah peradaban pemikiran dan yang terus seterusnya, kebudayaan dan terus semua ilmu pengetahuan baik seni dan yang lain-lain, tidak pernah mempertimbangkan kepada unsur insani rabbani pada manusia, maka sekarang kita akan membuat definisi. Sekarang jadi yang na mejak-jak nyonya pe tabu definisi saatnya. Jadi ini bukan insan, kita harus buat makhluk lain. Sedangkan Allah mengatakan aku ciptakan makhluk ini dari tanah dan tiupkan ruhnya. Tapi kita dalam hidup hari-hari tidak pernah mempertimbangkan sisi itu pada manusia. Kalau begitu, definisikan definisi lain untuk apa yang berjalan ini di atas muka bumi Allah ini. Manusia punya dua unsur yang dimensi yang berbeda. Makanya kalau kita baca antropologi dan yang lain-lain, kita mendapatkan lucu memang pakar-pakar yang menggali masalah peradaban manusia dan juga ingin mengetahui sejarah hidup manusia. Mereka terheran dengan apa? Bahwa bangsa-bangsa primitif dulu itu, mereka yang tinggal di gua-gua itu, mereka bekerja hari-hari adalah berburu. Sama lagi tanya wasin, berburu wasin. Mulai poh 8 ka berburu. Yang menyahana troba tepat waktu nyana abeh tu han kenang sasaran. Kita yang kena berburu mulai jam 7 ya. Jam berapa kita berburu? Jam berapa? Jam ada ya katanya jam 6 Ustaz. Mulai jam 6 kami berburu Ustaz. Ya, terus ada juga mulai jam 7, ada mulai jam 8. Nah, terserahlah buruan kita itu apa. Ya. Tetapi manusia primitif itu ketika berada di dalam gua, dia menggambar. Menggambar apa? Binatang buruan dia gambar. Dia bukan cuma menggambar bentuk wujud binatangnya itu, tapi dia gambar juga dalam bentuk seni yang indah sekali. Seni yang indah. Bahkan lebih indah kadang daripada binatang yang dia buru itu. Di situ disematkan khayalan dan juga cita-citanya di gua-gua itu, yang kadang harus ditafsirkan apa maknanya.
Dan dalam peradaban Mesir kuno juga kita mendapatkan betapa bahwa hasil seni karya Mesir kuno itu sungguh sangat luar biasa. Hebatnya hasil seni karya mereka, ribuan tahun, 5.000, 7.000 tahun sampai saat ini masih bertahan. Masih bertahan. Ini antropolog dalam hal ini heran. Bagaimana dia menciptakan seni yang beginian ya? Bahkan kita yang banyak membaca, mengkaji tentang permasalahan ini dalam bidang seni-seni, bahkan seni orang terdahulu itu kadang lebih hebat, luar biasa daripada seni saat ini. Katanya kan orang primitif. Orang primitif. Itu sampai hari ini ya, belum ketahuan piramid Giza di Mesir yang terbesar itu sebenarnya untuk apa sih? Hai tunggu gak kali pegat bumnan kah? Katanya mereka primitif, tapi lihat hasilnya. Tidak primitif sama sekali. Justru kalau mungkin Allah menakdirkan ini kita membuat sebuah peradaban hari ini, membuat seni hari ini nggak bertahan selebih daripada 100 tahun. Nih bangunan yang kita buat hanya untuk dihancurkan 50 tahun yang akan datang. Mungkin peradaban kita tidak akan pernah bertahan. Tapi lihat peradaban orang zaman dulu bertahan sampai hari ini. Didapatkan bahwa mereka punya sebuah keyakinan adanya kehidupan setelah mati. Adanya keyakinan kehidupan setelah mati. Jadi peradaban mereka bangun itu adalah sebagai wujud refleksi daripada ini keimanan mereka. Terserah keimanannya musyrik atau yang lain, tapi ada kehidupan setelah mati. Mereka ingin agar bangunan yang mereka buat ini kekal sekekal-kekalnya, bertahan setahan-tahannya, sebagai wujud keimanan mereka ada kehidupan setelah mati. Ini biar lihat nanti. Nih kita bangun bangunan, kita buat proyek. Proyek itu untuk kehidupan setelah mati atau kehidupan saat ini? Nih yang buat ini masih beriman pada hari akhirat atau tidak? Kalau saya berpikir bahwa nah ini saya berbuat, saya seorang insan, saya ini adalah ada hubungan saya dengan Tuhan, dan saya hidup sebagai khalifah dan beribadah di atas muka bumi ini, saya ini membuat bangunan. Terus untuk dinilai sampai hari kiamat atau untuk dinilai oleh kontraktor ataupun pengawas setelah itu selesai urusan. Kalau saya berpihak selaku insan kita katakan, nah ini nih yang buat ini, yang kerja ini, yang membangun ini, semua insan Rabbani. Kalau saya punya prinsip ini membangun, yang penting hidup peng bela, ada aja nepalsukannya, itu apa? Saya selaku bashar yang hana hubungan dengan orang akhirat beh, hana hubungan dengan orang akhirat beh, yang penting ni teken beh. Yang penting teken beh. Kalau bisa palsukan, gak masalah. Hamba Allah, ini kita insan. Allah ciptakan kita dari awal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insan, mana insan? Kenapa saya melihat banyak orang saya tidak melihat ada insan di situ? Lon kalan urang le. Tapi insan pakan hana. Ini hamba Allah. Ini kita hamba Allah. Kita membangun pemikiran kita itu sudah dalam kerangka apa? Dalam kerangka saya adalah mengurus maslahat saya sendiri, tidak ada hubungan dengan Tuhan dan tidak ada akhirat dalam pekerjaan saya. Hai dengku, nyau si kajang mendraw hai dengku menan. Menyangka lagi nyau si hanabut. Jangankan yang halal, yang haram saja susah. Jadilah Anda makhluk bukan makhluk Tuhan, makhluk Allah. Jadi makhluk yang lain saja. Hiduplah di bumi yang lain. Jangan jadi khalifah di bumi ini. Kalau kita berpikir kepada maslahat,
Kalau kita berpikir pada kepentingan hari ini, tidak ada hubungan saya dengan Tuhan. Yang penting maslahat saya. Yang penting bagaimana kita membuat sebuah produksi dengan prinsip biaya sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Nyan kamu di ekonomi menan. Nyan cika indetu kamu Adam Smith jamun pegah menan. Adam Smith sudah dulu mengajarkan kami bagaimana modal sekecil-kecilnya kemudian untung sebesar-besarnya. Jangan salahkan kalau ada makanan haram yang dijual dengan harga yang murah sekali demi untung yang banyak. Nih yang diajarkan pada ekonomi kita. Begini kita bangun peradaban kita. Makanya kenapa sampai hari ini pabrik semua di Cina, sampai Amerika sendiri pada hari ini, Trump sendiri ya, bekerja bagaimana kalau bisa yang pabrik semua perusahaan Amerika balik untuk bentuk membuat perusahaannya di Cina lagi, di US lagi, jangan di Cina. Apple, sehebat-hebatnya Apple tetap diproduksikan di Cina. Kenapa? Karena di sana murah di sana. Jadi orang bisa dipaksa dan dipanggang habis-habisan supaya menghasilkan untung sebanyak-banyaknya. Manusia dibayar dengan harga yang murah sekali demi untung sebanyak-banyaknya. Bahkan di Apple itu banyak yang gila bekerja demi hanya untuk tab yang kita pegang itu halus, lembut sekali sentuh truk. Di sana mati-matian orang bekerja, tidur hanya 2 hari, tidur hanya 2 jam, 3 jam. Diperas habis-habisan, tidak ada insan di situ, hanya manusia, hanya manusia. Tapi apa? Dia materi semata. Hebat saya jadi CEO di Apple. Hebat saya jadi direktur ini. Demi maslahat materi. Maaf, kesempatan hanya sebentar. Dan ternyata ini mempengaruhi dalam kehidupan kita hari ini. Muncullah di barat itu apa yang diistilahkan dengan one dimensional man, al-insan al-bu'dul wahid, manusia yang hanya dilihat dari satu dimensi, bukan 2 dimensi. One dimensional man, manusia satu dimensi. Dimensi apa? Dimensi materi belaka. Dimensi materi belaka. Nyam menjadi pegahaba duduk dengan ganyan, nyam proyek pegahaba belai lain. Hana tu dengar. One dimensional man. Manusia yang kalau bicara dengannya satu dimensi saja, tapi dimensi yang materi semata. Nih si ibu ini kalau ngomong dengan dia fashion aja, dengan yang lain nggak paham dia. One dimensional man, manusia satu dimensi. Dimensi pegahaba nyan mentang materi sih, iwo pada materi mentu. Selebih daripada itu dia tidak paham. Nih sekarang muncullah yang seperti ini dalam kehidupan kita. Kita semua dipaksa untuk menjadi konsumtif. Sekarang tidak perlu memproduksi yang banyak, tapi konsumsi yang banyak. Ini barang banyak. Zaman sekarang bukan zaman industri lagi, ya. Bukan zaman industri, kita harus paham. Sudah sampai di mana tahap kita ini, zaman bukan zaman industri. Industri sudah zaman 2 abad yang lalu. Di Inggris sudah selesai. Sekarang masuk abad 20, akhir abad 20 dan abad 21 sampai hari ini masuk era-era konsumtif. Yang penting orang mengkonsumsikan sebanyak-banyaknya. Jadilah manusia ini dipanggang dengan baik, diarahkan sebaik-baiknya untuk mengkonsumsikan barang sebanyak-banyaknya. Di era yang seperti ini, seperti MLM dan yang lain-lain, terus bagaimana barang itu masuk ke rumah semua orang kalau bisa. Kita semua dipaksa untuk menjadi manusia yang materi. Jangan sampai hilang insaniah kita. Kalau kita sudah paham ini, jangan sampai hilang insaniah kita.
Kita sudah masa-masa materi ini hidup, tapi insaniah kita jangan sampai hilang. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita berjumpa. Terima kasih sekali lagi. Saya ingin mengucapkan kepada pemerintah Aceh, baik yang sudah berlalu ataupun pada saat ini, atas usaha dari pemerintah Aceh untuk mengirim banyak mahasiswa ke luar negeri. Saya sendiri mengambil S3, alhamdulillah atas daripada bantuan beasiswa dari LPSDM. Saya berterima kasih kepada pemerintah Aceh dan juga yang mengurus LPSDM atas amanahnya dalam mengurus mahasiswa dan mewakili daripada mahasiswa di Timur Tengah. Mudah-mudahan ke depan akan banyak mahasiswa kita yang pulang untuk memakmurkan bumi ini, mengajak kita menjadi manusia hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.